استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع لدينه إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع شيخنا ومعلمنا ووالدنا وذوينا وقعدنا جميع المسلمين والمسلمات ثم إلى روحه الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد سلمان المدني الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري الشيخ محمد كشفان بن هدي السنوي الشيخ موسى بن عبد البهيل ثم إلى الشيخ محمد زيني بن عبد الغني الشيخ محمد زيدين بن نجيب محمد الشيخ عبد بن نجيب بن الشيخ محمد مستني السنوي ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد المهي والشيخ محمد الرملي شيء لهم الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين وما سوى ذلك أي ما سوى الفروض المذكورة سنن للوضوء من تسمية أول الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا بسم الله أي قائلين ذلك. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat berhadir bersama-sama di majlis di masjid yang mulia ini. Pertama-tama mari kita berniat i'tikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Dan kita juga menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang syarat-syarat wudu, syarat sah wudu. Nah, pada malam ini kita akan membicarakan tentang sunat-sunat wudu. Jadi ujar musannif wa ma siwa zalika ay ma siwal furudil mazkurati, selain rukun-rukun yang telah disebutkan yaitu 6 semalam 6 rukun wudu. Nah, selain itu hukumnya adalah sunat saja. Sunanun lil wudu merupakan sunat-sunat wudu. Jadi sunan itu jamak daripada sunnatun. Nah, sunnat itu di dalam hukum taklif yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang bila digawi berpahala, bila ditinggalkan kada berdosa. Nah, cuman jangan sampai tarimehakan atau menghinakan lawan sunnah Nabi itu ya. Jangan sampai meremehkan. Bapak aja sembahyang tarawih sunat juga, nah itu meremehkan pandiran kita. Nah, berbahaya itu. Jangan sampai meremehkan lawan sunnah Nabi. Karena ujar Nabi man raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau benci terhadap sunnahku, kada termasuk golongan umatku. Kalau kada diakui Nabi umat gini. Nah, jadi nang sunat-sunat ini ialah gawian nang diberi pahala bila menggawi, bila ditinggalkan kada berdosa. Nah, jadi bayarnya ma min tasmiyatin daripada tasmiyah, membaca bismillah. Itulah, jangan baca tasmiyah anak tuh lain. Ini baca bismillah tasmiyah.
Apabila membaca bismillahnya awalal wudu'i, di permulaan gawian wudu. Nah, jadi kita sebelum wudu itu ada sunat-sunat, diantaranya baca bismillah. Di dalam itu, di dalam kata-kata awalal wudu ay ma'a ghaslil kaffaini, beserta membasuh dua telapak tangan. Jadi kita sunat itu membasuh telapak tangan dulu 3 kali, basuh telapak tangan sunat. Nah, waktu membasuh telapak tangan sebelum berwudu tadi, di situ kita meletakkan niat sunat wudu. Sahajaku mengerjakan sunat wudu itu supaya gawian kita sebelum berwudu nang sunat tadi dapat pahala sunat. Bila kita kada berniat menggawi sunat wudu, kada dapat pahala, karena kada dina membedakan antara kebiasaan kita membasuh tangan dengan sunat wudu nang kita kerjakan. Karena semalam fungsi niat itu, tujuan niat itu ialah membedakan antara adat dan ibadat, antara kebiasaan kita sehari-hari dengan ibadat. Maka membasuh telapak tangan sebelum berwudu itu memerlukan niat, ya, supaya gawian membasuh kedua telapak tangan tadi dapat pahala. Jadi mulai situ kita berniat sahaja mengerjakan sunat wudu. Lalu kita baca bismillah, ya, mulai situ berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Mun kada bisa nih lamas, mun kada bisa memasukkan air ke dalam hidung nih, bisa lamas, tahiyub sampai ke otak. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam fayati biha ma'a ghaslil kafaini, fayati biha, maka membaca ia biha dengan basmalah, dengan tasmiyah atau dengan bismillah, inda zalika, di ketika yang demikian itu, ketika membasuh dua telapak tangan, ma'an niyati biqalbihi, beserta berniat di dalam hatinya. Nah, jadi supaya dapat pahala menggawi sunat wudu tadi. Jadi berniat di situ ketika membasuh telapak tangan. Liyajma'a baina amalil lisan, supaya terhimpun di situ antara gawian lidah, wal janan, hati, wal arkan, dan anggota. Jadi tangan membasuh, muntung bismillah, hati berniat menggawi sunat wudu. Nah, di situ terkumpul 3 gawian: amalan lidah, amalan hati, amalan anggota tubuh. Fi ibtida'i wudu'ihi, di permulaan wudunya. Summa ba'da zalika, kemudian sesudah yang demikian itu, yatalaffazu bin niyati, ia melafazkan niat, nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li rab'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu yang lengkap. Nah, jadi melafazkan niatnya itu hukumnya sunat juga. Kalau niatnya wajib semalam, melafazkan di muntung. Nah, wa yusannu ayyata'awwadza qabla zalika, dan disunatkan bahwa berta'awuz, membaca a'udzubillah sebelum yang demikian itu, sebelum membasuh tangan, sebelum membaca bismillah, ya, sunat membaca a'udzubillah. Fayaqulu, maka ia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi 'alal islam wa ni'matihi, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wal islama nura, rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa hamazatis syaitan wasawisuhum, arti kita berlindung daripada hamazati syaitan, maksudnya berlindung daripada waswis syaitan, godaan syaitan di dalam hati kita. Namun yang kada ingat membaca bismillah bang sebelum wudu nih, apabila bolehkah di pertengahan?
Nah, fa in tarakat tasmiyata awwalal wudu'i walau amdan, dan jika meninggalkan ia akan membaca bismillah. Kada membaca bismillah je kita awwalal wudu'i, di permulaan wudu, walau amdan, walaupun bersengaja ada bismillah, dasar kada enak bismillah dah. Ata biha fi asnaihi, maka mendatangkan ia dengan basmalah, dengan bismillah, atau membaca ia dengan bismillah tadi fi asnaihi, di pertengahan wudu, yaitu mulai membasuh tangan, menyapu kepala. Nah, itu pertengahan wudu adanya. Fayaqulu, maka ia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, ittiba'an, karena mengikut Nabi jan kita. Lil waridi, karena ada hadis yang datang. Fa illam ya'ti biha fi wasatihi, maka jika tidak membaca ia dengan bismillah tadi di pertengahan wudu, la ya'ti biha, tidak perlu membaca ia dengan bismillah tadi fi akhirihi, di akhir wudu. Nah, jadi beda lawan makan. Kalau makan karena bila kada ingat di permulaan, di pertengahan sunat baca bismillah awal wa akhirahu. Bila kada ingat juga di pertengahan imbah makan disunatakan tetap bismillah. Kalau wudu, kalau sudah di akhir kada disunatakan lagi membaca bismillah. Wa huwa ghaslur rijlaini. Nah, kalau sudah membasuh betis hanya keingatan kada bismillah, nah kada usah lagi di sini membaca bismillah. Bi khilafil aqli, bersalahan dengan makan. Fa innahu ya'ti biha, maka sesungguhnya membaca ia dengan bismillah ba'dal faraghi, sesudah selesai makan. Kalau nya makan, imbah makan hanya keingatan kada bismillah tadi, sunat sakanya membaca bismillah, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Supaya apa? Bila imbah makan hanya berbismillah, nah, kada keingatan lagi tadi permulaannya, pertengahannya kada ingat. Imbah tuntung makan hanya keingatan kada berbismillah, tetap disunatakan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, itu supaya liyataqayya asyaitanu ma akalahu. Liyataqayya, supaya memuntahkan oleh syaitan ma'akalahu, apa nang memakan ia akan dia. Nah, jadi supaya syaitan tadi kada jadi memakan, memuntahkan syaitan dia akan nang inya makan tadi. Jadi kada jadi lapak syaitan. Nah, wayam bagi ayakuna syurbu kalakli, dan semestinya jasidin selayaknya bahwa adalah minum itu seperti makan juga. Nah, ini sunat-sunat lah kita ya kada terlalu memperhatikan. Lain kayak orang yang sangat perhatian lawan pahala. Nah, ini diperhatikan. Ini masalah sunnah-sunnah Nabi ini. Ya, maka menggawi nang sunat ini kada kawan nang orang kamar hanya wudu. Nah, ini kersawat. Ya. Mesti sebelum waktu sembahyang masuknya sudah berwudu dengan wudu nang sempurna dengan segala sunat-sunatnya. Nah, bahkan di dalam kitab lain itu sunat-sunat wudu ini sampai 70 sunat wudu. Ada yang ketika sebelum berwudu, ada sunat itu ketika di pertengahan wudu, yaitu ketika membasuh muka ada sunat-sunatnya, ketika membasuh tangan ada sunat-sunatnya, ketika menyapu kepala ada sunat-sunatnya, ketika membasuh betis ada sunat-sunatnya, sesudah berwudu pun ada sunat-sunatnya. Jadi sampai ulama itu menghitung sampai 70 sunat wudu itu, ya. Okay. Disuruh menyebutkan 3 buting aja akan dapat. Misalnya, padahal banyak sunat-sunat wudu, ya kan? Kayak ulangan di sekolahan tadi. Disuruh gurunya mengisi sebutkan 3 sunat wudu, kada dapat. Kayak apa?
Kada dapat sunat wudu padahal nyaman bener ya lah. 3 buting aja ya lah. Mau sampai 10 makin nyai 3 aja kada dapat. Nah, jadi ada ulama yang menghitung sampai 70. Nah, jadi kesunatan membaca bismillah itu diambil dari hadis Nabi. Dalilnya yaitu tawaddau bismillah ay qailina dzalik, mengatakan akan yang demikian itu, artinya berwudulah ya Nabi dengan membaca bismillah. Di dalam itu tawaddau bismillah itu tentang mukjizat Nabi. Rawa'an Nasa'i bi isnadin jayyidin, meriwayatkan Imam Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Jayyid ini termasuk hadis sahih atau hadis hasan. Pokoknya kuat saja tuh hadisnya. An Anasin, daripada Sayyidina Anas, qala talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Itu barisnya wudu'an, lain wudu lah, karena bedakan artinya. Kalau wudu itu gawiannya, gawian membasuh anggota tertentu, itu wudu. Kalau wudu air yang akan dipakai untuk berwudu itu wudu namanya. Jadi talaba ba'du ashabin Nabi, mencari atau menuntut sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan air untuk berwudu. Jadi mencarian banyu wudu. Nah, zaman bahari itu kayak itulah, di padang pasir ngalih mencari banyu. Kita tahu ini Bang, di mana-mana ada banyu, ya apalagi di perumahan dah. Iya, saduyau banyu. Nah, jadi sahabat Nabi mencari banyu untuk berwudu. Falam yajidu ma'an, maka tidak mendapati mereka itu akan banyu. Kita sualah kayaknya jarang kita. Mun kamarau panjang juga masih aja ada banyu. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'a ahadim minkum ma'un, adakah beserta salah satu daripada kalian banyu? Adakah Nabi nang berisi banyu nih? Fa utiya bima'in, maka didatangkan dengan air. Fa wada'a yadahu syarifatu, yadahu syarifata, maka meletakkan Nabi akan tangannya yang mulia fil ina'i, di dalam wadah banyu. Jadi inaun itu ya, wadah banyu nang halus lah, kada sampai 20 yang ini bejana, bahari nyabat bejana ya, cirat lah, makanya cirat. Lalu alladzi fihil ma'u, yang di dalamnya itu ada banyu tadi, di dalam wadah tadi ada isi banyu. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, tawaddau bismillah, berwudulah kalian dengan membaca bismillah ya Nabi, ay qailina dzalik. Fara'aitul ma'a, ujar Sayyidina Anas, maka aku melihat air tadi, yafuru min baini asabi'ihi, memancar dari antara sela-sela telunjuk atau jari-jari tangan Nabi. Jadi di antara sela-sela jari Nabi keluar banyu. Nah, banyu nang sedikit tadi, kadang sing habisan, hatta tawaddoa, sehingga dapat berwudu nahwu sab'ina rajulan, ya, kisaran 70 orang laki-laki. Secara akal tuh kada mayu banyu tak, mun sacirat 70 hikam. Nah, ini di antara mukjizat Nabi. Nang disaksikan oleh banyak sahabat Nabi, ya. Wa ma'lumun anna aqallaha bismillah,
Dan nong diketahui jesirin bahwasanya sudah maklum sekurang-kurangnya membaca basmalah itu bismillah gitu aja. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim bitta'awudzi wadh-dhamimatis sabiqati. Ya, dan membaca auzubillah dan menambahkan bacaan yang sudah terdahulu disebut. Nah, itu yang pertama, baca bismillah sebelum berwudu. Wa ghaslu kaffaihi salasan, dan membasuh akan dua telapak tangannya 3 kali. Apalagi bangun guring itu baginya sunat membasuh tangan dahulu sebelum berwudu, jangan langsung. Ya, karena jan Nabi hari malam tuh kada tahu tangan kita ini kemana baharnya. Nah itu kada tahu kita kemana-mana kayaknya begaru. Nah jadi sunat dibasuh kalau ada najis kah atau riget tangan tadi. Lil ittiba' juga ini karena mengikut. Di dalil-dalil sunat ini mengikut Nabi, disuruh Nabi. Nah itu. Wa madmadatin wa ghasli kaffaihi wa madmadatin, dan berkumur-kumur, sunat dia berkumur-kumur. Nah, di dalam itu qaddamaha mendahulukan musannif alal akan madmadah berkumur-kumur, alal istinsyaq atas memasukkan air ke dalam hidung, lianna mahallaha karena bahwasanya tempat berkumur-kumur itu ialah muntung mulut, itu afdalu lebih afdal min haitsu kaunuhu mahallan lil Qur'an, dari segi keadaannya muntung itu tempat bagi membaca Quran. Nah, jadi didahulukan madmadah karena berkumur-kumur itu membersihkan muntung. Nah, karena muntung itu tempat membaca Al-Quran wal azkari, dan membaca zikir. Wa in kana al-istinsyaqu afdalu, dan sekalipun istinsyaqu afdala, sekalipun adalah istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung itu lebih afdal daripada berkumur-kumur. Kita ini jarang pakai istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini hendak tahu bacaan-bacaannya ini ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Tuh sampai macam-macam bacaan-bacaan berkumur-kumur, bacaan memasukkan air ke dalam hidung, situ ada. Nah, jadi kenapa istinsyaq ini lebih afdal daripada berkumur-kumur? Memasukkan air ke dalam hidung lebih afdal, lebih ganal pahalanya daripada berkumur-kumur. Alasannya li'anna Abu Thawrin, karena bahwasanya Imam Abu Thawr min a'immatina, dari imam-imam mazhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i juga, qala sidin berpendapat biwujubihi, dengan wajibnya istinsyaq. Jadi ada seorang imam yang bernama Abu Thawr dari kalangan pengikut Imam Syafi'i, sidin berpendapat bahwasanya memasukkan air ke dalam hidung sebelum wudu itu hukumnya wajib. Wa aqalluha, sekurang-kurangnya, wa aqalluhuma, sekurang-kurang madmadah dan istinsyaq. Ini minimal gawian berkumur-kumur lawan memasukkan air ke dalam hidung itu minimal ja'lul ma'i fi famihi wa anfihi, menjadikan air ke dalam mulutnya dan hidungnya. Itu sekurang-kurangnya kumur-kumur dan istinsyaq. Imbah diadak di muntung, dimasukkan ke hidung sedikit, ya sudah. Itu sekurang-kurang madmadah dan istinsyaq.
Di dalam itu wa illam yudiril ma'a fil famiyah, sekalipun tidak memutar-mutar banyu di dalam untungnya. Nah, ke kanan ke kiri, ya kah? Nah itu sekurang-kurang madmadah. Wala tarahahu, dan kada membuang di taguknya salajur, ya ini baku-kumur salajur minum, ya ini kakan-kakan bulan puasa bisa kayak ini, ya lah kisahnya baku-kumur separuh di taguk, ya separuh dibuang. Korupsi. Jadi imbah dibuatnya dalam untung, taguknya sama minum ini, ya. Nah itu sudah pahala madmadah tadi, ya walaupun di taguknya. Wala jazabahu fil anfi, kada mengisap dan tidak mengisap ia akan banyu tadi ke dalam hidungnya, dibuatnya orang diandaknya sedikit, masuk sedikit, kada dihiurnya ada. Kita kayak dibesuh dalam hidung, kena dibesuh. Nah, iya sudah sekurang-kurang istinsyak. Wala nasarahu, dan kadang mengeluarkan ia akan dia diminumnya jalin hidung, ya. Ay akhrajahu, kadang mengeluarkan akan dia. Nah itu minimal tadi, ya kah? Banyu dianggap dalam untung, dibuat dalam hidung, ya sudah. Nah ini wa akmaluhuma, nang paling sempurna keduanya, ya kah? Paling sempurna bakumur-kumur, paling sempurna istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ialah bi ayyudirahu, dengan bahwa memutar-putar ia akan banyu di dalam untung, ya kah? Diputar-putar, summa yamujjahu, kemudian mengeluarkan ia akan dia, dikeluarkan. Au jazzaba yujazzibahu au yujazzibahu, atau mengisap ia akan banyu, ini istinsyak, diisap banyu, ya, sampai ke khaysum, ujung pangkal hidung situ, lalu dikeluarkan. Summa yantasirahu, kemudian mengeluarkannya akan dia. Nah itu sunat juga sudah. Ada lagi bakumur-kumur tuh tambahannya nih. Wa tusannul mubalaghatu, dan disunatkan bersangatan fihima, pada keduanya, pada madmadah dan istinsyak, limuftirin, bagi orang yang kada puasa. Muftir itu orang yang kada puasa. Kalau orang puasa kena makruh, bahkan bisa sampai haram, kada boleh kalau yakin jangan masuk ke dalam tenggorokannya. Bi ayyuballighal ma'a, dengan bahwa bersangatan ia pada air, bil madmadati, pada berkumur-kumur, aksal hanaki, sampai ke ujung tenggorokan, tenggorok ke atas itu. Nah itu sunat mubalaghah, karena bagi nang kada puasa atau kayak malam kada puasa, kalau ibadah buka puasa dan maghrib, nah itu sunat, ya kah? Tapi jangan di tengah orang banyaknya lah. Jangan terlalu nyaring bunyinya, ya lah, santai aja. Wa wajhil asnani, dan dua muka gigi, nah, kanan kiri. Wal lisati, dan gusi, jam'ul lisatin, lisah, lusah, lasah, itu jamak daripada gusi-gusi. Nah, wa hiya al-lahmu al-maghruzu fil asnan, yaitu daging yang ditumbuhi padanya oleh akan gigi-gigi. Nah, itu gusi, sampai ke gusi-gusi itu bakum-kumurnya. Nah itu tadi mubalaghah pada berkumur-kumur bagi nang kada puasa. Wa fil istinsyak, dan pada istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung,
ayyus'idal ma'a bin nafasi, bahwa menaikkan ia, mengisap ia akan air, bin nafasi dengan nafas, dengan behinap, ditarik ya, hinap tadi lawan banyu, ilal khaysum, sampai ke khaysum. Khaysum ini nampak habisan batang hidung. Nah, itu. Wa tukrahul mubalaghatu fihi ma lis-shaimi, dan dimakruhkan bersungguh-sungguh atau bersangatan pada berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lis-shaimi, bagi orang yang puasa. Bagi orang puasa jangan mubalaghah nang sampai karakungan tadi kumur-kumurnya, nang biasa aja kada apa-apa. Walau naflan, walaupun puasanya sunat. Khaufal iftar, karena takut batal puasa. Wa tahrumu ala shaimi fardin, dan haram atas orang yang berpuasa fardu. Nah, kalau puasa fardu seperti puasa Ramadan, nah itu haram hukumnya berkumur-kumur nang bersangatan tadi. Nah, bersangatan nang sampai karakungan tadi. Kenapa? Ghalaba ala zannihi, yang mengalahkan atas sangkaannya, sabqul ma'i ila jawfihi, ya, masuknya atau terdahulunya banyu ke dalam rongganya. Kalau pina inya menduga kuat, ujarnya bisa masuk banyu ni ke dalam rongga sampai tenggorokan tadi masuk ke dalam. Nah itu batal wudu tak, kecuali lihai benar misalnya ya, kawa kada masuk banyu tadi ke dalam. Nah, jadi haram orang yang puasa wajib berkumur-kumur dengan mubalaghah atau istinsyak dengan mubalaghah jikalau sangkaannya kuat banyu tadi jangan masuk ke dalam parutnya. Wa tata'adda sunnatul madmadati, dan terlaksana aja sunnat berkumur-kumur dan istinsyak bi ayyi kaifiyatin, dengan bagaimanapun caranya. Kayak apa aja, asal banyu tadi dimasukkan ke dalam untung, banyu dimasukkan ke dalam hidung, kayak apa caranya itu terlaksana aja sudah sunat. Nah, lakin akan tetapi al afdalu, nang afdalnya itu jam'uhuma, menghimpunkan akan keduanya, bisalasi ghurabin, dengan 3 kali mencibuk, yatamatmatu, berkumur-kumur dulu 3 kali. Nah, 3 kali berkumur, lalu 3 kali istinsyak. Nah, itu. Summa yastansyiqu min kullin minha, dari tiap-tiap daripadanya. 3 kali mungkin gini lah, apa, berkumur-kumur, sisanya istinsyak, kumur istinsyak, kumur istinsyak. Itu menggabung antara madmadah dan istinsyak. Ya, jadi yatamatmatu semuanya yastansyiqu min kullin, dari tiap-tiap daripada cibukannya tadi. Jadi kumur sisanya ke hidung, kumur ke hidung. Tak 2 belah tangan bisa. Itu banyak. Wa mashi min tasmiyatin wa madmadatin wa mashi jami'ir ra'si, dan sunat lagi menyapu seluruh kepala, sebagian kepala. Nah, jarang juga kita nih ya, reguler muncul kopiah. Nah, sedikit saja ya, asal sah aja dah wudunya ya. Tapi namun kawa nang sunat ini digawi, yaitu menyapu seluruh kepala. Nah, kalau dalam mazhab Imam Malik ini wajib sebagian. Mazhab Imam Malik tangalih wudunya. Nah,
Imam Malik mewajibkan sekalian kepala, sebagian. Kalau Imam Abu Hanifah separapat kepala. Separapat kepala itu ini nih, telapak tangan. Nah, di mana kan? Di belakang, di tengah, di muka, di higa. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah separapat kepala wajib dibasuh. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu ada satu pendapat wajib sebagian, ada mengatakan hanya wajib separuh. Nah, kalau mazhab Ahmad bin Hanbal ada yang sebagian, ada yang separuh disapu. Nah, di mazhab kita Syafi'i yang paling nyaman membasuh, menyapu kepala, ya kan? Walaupun hanya sehelai rambut atau setengah helai rambut, ya, sudah sah wudunya. Nah, di dalam wa kamalus sunnati, dan sempurna sunat pada menyapu kepala itu ayadahu, bahwa meletakkan ia akan tangannya ala muqaddami ra'sihi, atas depan kepala, wa yulsiqu, dan merapatkan atau merekatkan musabbihatahu, akan telunjuknya bil ukhra, dengan telunjuk yang lain, wa yad'u ibhamaihi, dan meletakkan akan dua ibu jarinya ala sadghaihi, atas papilingan. Ini kayak itulah. Nah, kayak itu. Summa yuzhibu bima, kemudian melalukan ia dengan keduanya ila kafahu, sampai ke burit pindun belakang sini. Dibaluakan gini, summa yudiruhuma ilal mabda'i, kemudian memutar balik ke hadapan belakang. Itu ingkana lahu sya'run yang qalibu, jika ada baginya rambut yang qalibu, terbolak-balik. Fala tatimul ula illa biraddiha, maka tidak sempurna, ya, sapuan yang pertama ke belakang illa biraddiha, kecuali dengan mengembalikannya ke hadapan. Nah, fayakunu zihabu warraddu marratan wahidah, maka jadilah melalukan ke belakang dan mengembalikan ke depan itu satu kali aja. Jadi kalau hitung 1, 2, 3, ya, 3 kali bolak balik, ya. Fa illam yakun lahu sya'run yang qalibu, jikalau tidak ada baginya rambut yang berbolak balik, ya kan, panjang ya, kita tebelik, boleh dibelikan atau anunya belakangnya dikasri karena pinpiknya misalnya, ya, semi nomor 1 misalnya, ya kan, handap tuh, atau adami atau longor sekali, ada rambutnya gundul, ya, lam yarudda, ya, lam yarudda, maka tidak perlu ya membulikakan ke muka, izla faidatalahu, karena ada faidahnya juga, ya kan. Jadi sekali ke belakang cukup, ya kan, mulai muka ke belakang, Nah, fa in radda, munnya dibulikakannya ke hadapan pulang nang gundul atau longor tadi, yuhsabu marratan zaniyatan, dihitung, lam yuhsab marratan zaniyah, tidak dihitung kali yang kedua. Nah, akan dihitung 2 berarti. Kenapa? Listimali ma'ikah? Oh, karena mustakmalnya banyak nang sudah disapuakannya untuk sapuan pertama kali tadi. Listimalihi, karena mengandungnya air tadi, alama ada bi fardun, ya, atas sesuatu yang melaksanakan ia dengannya akan terlaksana dengannya oleh fardu, wa huwa ba'dur ra'si, yaitu sebagian kepala. Wa mashul uzunaini, dan menyapu
dua telinganya, zahirihima wa batinihima, baik luarnya ataupun dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru, dengan banyu nang hanyar juga. Wa ghairi zalika, dan selain yang demikian itu, kata khalilul lihyatil kasati, seperti menyalat-nyalati janggut nang tebal ya. Jadi janggut nang tebal itu disunat di salat-salati. Wa takhlilil asabi, dan menyalat-nyalati jari-jari ya, itu sunat. Menyalat-nyalati jari itu baik kayak ini atau kayak ini atau kayak ini atau kayak ini ya. Nah, kayak apa caranya? Sunat dapat saja ya. Itu jari-jari tadi, baik jari tangan ataupun jari batis. Nah, kalau jari batis itu sunat pakai kalingking tangan ya, pakai kalingking. Nah, di dalam itu wa takhlilul asabi ay asabi'il yadaini war rijlaini, jari-jari tangan ataupun jari-jari batis. Wal aula, dan yang paling utama ayyakuna fil yadaini, bahwa adalah pada kedua tangan itu bitasbik, dengan tasbik, merasukkan tangan dengan tangan satunya, bi ayyi kaifiyatin, dengan bagaimanapun caranya. Wa minal afdali, di antara yang paling afdal, yaitu ja'lu batnil yumna li zahril yusra, menjadikan perut tangan kanan bagi belakang tangan kiri. Nah, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Nah, kayak ini. Menyalat-nyalatinya. Tenang. Di antara yang terafdal. Wa fir rijlaini, kalaunya menyalat-nyalati batis bang, jari-jari batis itu bi khinsiri yadihil yusra, dengan kelingking tangan kiri, min asfaliha, dari bawah batis. Menyalat-nyalatnya kada dari atas, kada dari bawah. Ini istilah berduduk. Mubtadi'an bi khinsir rijlihil yumna, memulai ia dengan kelingking kaki kirinya yang sebelah kanan. Khatiman, menutup ia bi khinsiril yusra, dengan kelingking sebelah kiri. Jadi mulai kanan sarati, lalu ditutupnya, penutupnya di kelingking batis kiri. Pakau nobil khinsiri sunnatun mustaqillah, maka keadaan menyalat-nyalati batis tadi dengan khinsir, dengan kelingking, itu sunnatun mustaqillah, merupakan sunat tersendiri. Fayahsulu aslu sunnah bi ghairihi, maka hasil aja, mendapat saja asal sunnah itu dengan selain khinsir. Pakai telunjuk misalnya, dapat saja pahala menyalat-nyalati tangan batis tadi. Bahwa bi khinsirin min khinsirin ila khinsirin, yaitu kesimpulan khinsirin ya, bi khinsir, dengan menyalat-nyalati tadi dengan kelingking tangan kanan, dengan kelingking tangan kiri, min khinsirin, dari kelingking batis kanan, ila khinsirin, sampai kepada kelingking batis kiri. Wa mahallu sanni takhlil, dan tempat sunat menyalat-nyalati jari-jari tangan atau batis tadi, ingka nalma'u yasilu, jika adalah banyu tadi sampai aja, bidunihi, dengan ketiadaan di salat-salati tadi, banyunya sudah sampai aja. Amun yang rapat pang batis nih rapat, kada sampai banyu kecuali dengan di salat-salati. Amma law kanat mulattafatan, jika adalah ia rapat berikit, bihaitsu la yasilul ma'u ilaiha,
dengan sekira-kira kada sampai banyu kepada jari-jari tadi atau sela-sela jari tadi, illa bitakhlil, kecuali dengan menyalat-nyalati, maka hukumnya wajib menyalat-nyalati tadi supaya banyu sampai ke sela-sela jari tangan atau batis tadi. Wajib jadinya kalaunya kada sampai banyu kecuali dengan disalat-salati. Wa taslisil ghusli, dan maniga kali basuhan, wal masih, dan sapuan, wa taqdimil yumna, dan mendahulukan nang sebelah kanan atas sebelah kiri, wa italati ghurratihi, dan ia melebihi basuhan muha, wa hiya ghuslu ma fawqal wajibi minal wajhi, yaitu melebihi membasuh sesuatu atau anggota, ya, membasuh anggota melebihi nang wajib daripada muha. Nah, jadi muha, ya kan, batasan muha semalam sudah. Nah, dilebihi sedikit di sisi-sisinya, ya kan. Nah, itu sunat. Itu tahjilu ghurrah, italatu ghurrah, melebihi basuhan muha, sunat. Wa italati tahjilihi, dan melebihkan basuhan tangan dan batis, wa hiya ghuslu ma fawqal wajibi, yaitu membasuh anggota melebihi nang wajib daripada dua tangan dan dua batis. Nah, tangan sampai ke sini otot, ya kan, batis sampai ke landau, pertengahan landau kan, ya kan. Nah, itu sunat hukumnya. Wal mualat, dan mualat berturut-turut, ya, bainal a'dha'i fi tathhir. Nah, di dalam itu mualat antara anggota-anggota wudu pada mensucikannya. Di dalam itu ka ayyusil udwa qabla jafafi ma qablahu min i'tidaliz zaman wal hawa wal mizaj. Seperti bahwa membasuh ia akan anggota wudunya sebelum kering anggota sebelumnya, ya kah? Jadi membasuh tangan, ya kah, sebelum kering anggota muha, ini sunat saja. Min i'tidaliz zaman, dari normalnya zaman waktu, wal hawa udara, wal mizaj, dan suhu tubuh, suhu badan. Kalau awak panas kan lakas kering, ini normal, anggap normal, ya kah? Udaranya normal, cuacanya normal. Kira-kira sebelum kering itu berapa menit? Kalau semenit kira-kira kering lah. Mbah semua hanya basuh tangan tadi. Nah, jadi jangan sampai kering basuhan muha, hanya membasuh tangan. Nah, ini sunat mualat larannya berturut-turut. Jadi basuh muha, basuh tangan. Nah, dan kita jarang memang mengaridit wudunya, oleh jarang mengaridit bah muha, kayak nabil berukuk dulu misalnya. Mbah tentang berukuk, basuh tangan pulang, berukuk pulang misalnya. Nah, itu kada apa-apa hukumnya, cuman kada dapat sunat mualat. Wa yubtiluhu, kena insyaallah minggu kena. Jadi kalau ada anak ditakon-takon silakan. Kira-kira banyu itu ampun kurang nang tanpa izin orang itu dilakukan.
atau mungkin dalam istilah kalau misalkan kita berwudu di sumur orang ya Pak, nah itu Pak, sumur pribadi lah, apakah sah dan apa hukumnya ya Pak? Iya. Hukum kesahnya atau hukum yang lainnya? Jadi kan dalam syarat sah wudu itu yang penting banyak itu mutlak, ya airnya air mutlak, ya ada air itu harus halal misalnya, ya. Nah itu karena hukumnya itu sama kayak sembahyang pakai baju rampasan, ya kan. Dari segi hukum sahnya sah aja asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Cuman gawiannya dia itu yang haram. Itu nah, gawiannya haram. Itu. Kalau nyabanya itu, kalau kita perkirakan kalau di wadah kita sinilah, kalau sumur itu kira-kira kalau musim kayak ini, ya kan, kita yakin atau menduga kuat aja si pemiliknya itu ridho, ada apa-apa, orangnya dasar ada pemalar bisa, tahu aja sudah maklum. Nah lain kayak orangnya terkenal pemalar misalnya, nah ini kata kawa, kata kawa diambil-ambil nih. Kalau orangnya lumrah aja, tahu aja orang kada pemalar, ya kan. Yakin aja kita sidin ridho, ya apalagi dipakai gesan beudu bagiannya, ya kenal benar pahalanya memberi orang banyak gesan beudu. Nah jadi dari segi kesahannya sah aja asal terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi dari segi inya merampas atau mengambil hak orang lain tanpa izin pemiliknya itu haram. Kalau kada diketahui izin atau ridho dari pemiliknya. Masalah baju, dimana kan pas perubahan baju kita pas waktu limbah datang banyak itu ada perubahan bangas, bangas yang berubah lah dari apakah di situ berubah dari kemutlakannya atau seumpama orang nambah dana di luar daerah Banjar lah mungkin ya kalau nama memakai air PDAM-nya kemungkinan bano kadang-kadang PDAM-nya banyak tuh berbau obatnya kena. Apakah itu merubah daripada kemutlakan air ya? Jadi kalau masalah banyu nang berubah karena bangas itu kan karena tempatnya aja, memangnya tempatnya di sungai ini, ya bisa kumpai burung, ya kada kita juga maulah gitu, ya Allah. Jadi hukumnya itu bisa umum balwa aja, umum sudah kada kawat apa-apain, mutlak saja sudah masuk. Masuk mutlak. Nah kecuali perubahannya itu kan karena bangkai, bisa sapi mati di sungai, bangas banyu, nah itu berubah banyu tadi karena bangkai. Kalau karena apa kumpai atau kayu atau lumut, nah itu kada masalah perubahannya tadi, asal jangan diulah-ulah aja. Atau tanah pas orang traktor, ya turun ke sungai, ya ada apa-apa, ya ada apa-apa karena memang tempatnya di tanah ada gitu. Ya sah jadi wudu akan. Kalau ubat beda itulah kayak apa ya lah menjelaskan itu. Iya. Ihtiyatnya. Cuman orang ini kan istilahnya alihai, apalagi kada bisa tong langsung aja, ya Allah. Karena kebangatan obatnya itulah. Itu karena kita cari hal ini. Ada juga semalam masalah banyak bakaran, bakaran tuh mana abdalnya aja dari sini kan. Nah itu khilaf sekarang antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ramli kalau pakai keran atau orang memanuakan itu sunat mulai sini, mulai siku bawah. Nah kalau Ibnu Hajar tetap mulai sini, mulai telapak tangan sampai ke siku. Nah itu khilaf antara dua syekh. Ya, ada bapak dapat aja sunat mulai mana kan? Tapi nah Ibnu Hajar mulai telapak tangan sampai ke siku.
Itu insyaallah kita carikan lagi nang masalah banyu PDAM nang kadang berubah baunya atau rasanya, ya rasa obat, baunya bau obat. Nah, apakah kawah diuduakan atau dimandiakan atau kayak apa? Insyaallah kita carikan. Nah, sampai di sini pengajian kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Suratul آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الشريف جميع طاعة عبادة واستر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تزال بركاته لما عنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.